Halo guys, di video kali ini kita mulai coba analisa Bitcoin dan yang lainnya ya. Di sini tadi malam kayaknya FOMC, cuman kalau kita lihat di harga daily close nggak terlalu berpengaruh sama Bitcoin ya. Mungkin prediksi yang paling tepat adalah kayak gini ya, ini kan ini lagi bentuk segitiga. Kalau Amerika Serikat nggak ikutan perang maka naik, Amerika Serikat ikutan perang maka turun. Kurang lebih sebenarnya prediksinya kayak gitu ya, menurut saya masuk akal sih. Cuman kita coba analisa lagi lebih dalam lagi di time frame 1 hari. Kira-kira yang benarnya seperti apa ya? Yang lebih serius lah kita analisanya. Oke, saya hilangin gambar dulu. Di sini kalau saya lihat sebenarnya dari sejak rejection dari 110 ya, 110.000 itu Bitcoin masih terus relatif turun ya. Jadi memang ada pantulan yang kuat di 102, lalu ada rejection lagi dan mulai turun. Nah, kita coba lihat di time frame 1 minggunya bentukannya seperti apa. Ini berarti udah minggu ke 1, 2, nih di minggu ketiga untuk membuat doji lagi ya, uncertainties ya. Di minggu kemarin 2 Juni sampai 10 Juni ini masih ngebentuk ya doji juga. Ini berikutnya minggu depannya doji juga. Sorry, ini maksudnya sampai 9 Juni. Dari 9 Juni sampai 16 Juni ini apa namanya kebentuk doji juga. Dan ini sekarang minggu ketiga nih, kita masih belum tahu nih apakah akan jadi doji, apakah akan jadi naik lagi atau gimana. Yang jelas menurut saya ini masih tidak pasti ya. Ini masih menurut saya Bitcoin untuk posisi besar atau posisi swing trade atau investasi saya rasa masih di no trade zone ya. Mungkin yang udah sempat beli di bawah ya bisa pertimbangan take profit sebagian, atau mungkin untuk yang belum masuk saya rasa kalau saya pribadi sih nggak akan masuk dulu ya, kecuali kalau cari tradingan di time frame kecil ya, itu pun posisinya kecil. Nah, di sini time frame 1 hari kalau saya lihat memang dari pucuknya ya, dari 22 Mei sampai ke bawah lalu ke atas lagi. Saya mau coba tarik Fibonacci dulu ya. Nah, kalau ditarik dari sini sebenarnya dia failed ya untuk breakout dari 0,786, terus sekarang lagi ngetes di 382-nya. Cuman kalau kita lihat dari time frame weekly-nya, kita balik lagi dulu bentar ya ke time frame weekly-nya. Ini yang kayak gini tuh, week yang kayak gini tuh ada besar kemungkinan untuk divisit ya. Jadi saya rasa ini cukup enak untuk dijadikan support ya. 100.372 atau 100.000 lah anggap aja. Nah, kita lihat ke 1 harinya, ini juga masih nggak jelas ya kalau dilihat ya berapa hari ke belakang. Dari tanggal 13 Juni ya naik turun naik turun naik turun nggak jelas gitu ya. Ya mungkin kalau mau kita jadikan posisi trading yang baik itu nanti di 100.000 nanti. Kalau misalkan disentuh, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Dan kalau misalkan ternyata dijebol ya berarti kita exit ya, atau nggak valid analisa saya. Kita kita bisa lihat Bitcoin akan turun lebih jauh lagi gitu. Nah, untuk hari ini kita lihat di time frame 1 jam apakah ada potensi pembelian atau gimana. Nah, ini di sini kita bisa lihat ini ada mirip pola double bottom ya. Yang mana kalau di sini tinggal kita tunggu breakout dari neckline-nya aja. Nah, ini di sini saya tulis di sini ya neckline ya. Neckline ini bisa kalau udah dijebol potensinya mungkin ya akan sampai ke sini mungkin ya. Target saya kira-kira mungkin sampai high berikutnya yaitu di 107 sekian. Nah, jadi kita bisa tunggu buy on breakout ya. Jadi kalau misalkan udah breakout, nanti kita bisa lihat posisinya seperti ini. Nah, ini untuk hari ini, jadi kita tunggu breakout dulu ya. Kalau enggak ya hati-hati jangan ya. Itu belum valid soalnya. Ini karena ada pola calon double bottom gitu. Nah, habis dari Bitcoin kita coba ke Ethereum sekarang. Nah, Ethereum sendiri masih berkutat di area sini ya. Yang kemarin saya sempat bilang buy on breakout, tapi breakoutnya ternyata gagal. Ya pokoknya masih berkutat di sini. Kalau kita lihat di time frame 1 minggu ini masih nggak jelas banget ya. Lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu ya. Karena minggu ke-6 bentukannya doji terus, masih nggak jelas. Nah, ini berarti selama 6 minggu ke depan ke belakang Ethereum masih belum menentukan ya arahnya mau kemana. Ya jadi kita harus masih menunggu aja, wait and see gitu. Untuk yang telat masuk ya jangan ya. Mungkin kalau yang untuk yang udah masuk di bawah di sini ya kita bisa menikmati cuan gitu ya. Kita waspada dulu, takutnya ini malah jadi distribusi. Jadi kalau misalkan distribusi itu ya malah turun nanti ya gitu ya. Coba kita lihat lagi ke 1 hari lalu kita ke 1 jam ya untuk cari potensi trading. Untuk sekarang ini masih benar-benar
sideways ya. Sebenarnya kalau mau aman ya 2.400 kita beli, jual di 2.700 kayak gitu ya, ngepingpong. Cuman karena bentukan price action-nya jelek banget, jadi saya rasa tetap hati-hati ya. Nah, kita coba lihat time frame 1 jam. Walaupun mirip dengan Bitcoin, cuman saya rasa masih agak kurang mengenakan ya calon double bottom ini ya di sini. Jadi walaupun biasanya sama dengan Bitcoin untuk Ethereum, tapi saya mungkin mau menghindari Ethereum ya. Karena kalau kita lihat ini mau candle-nya masih nggak mengenakan banget lah gitu. Oke, berikutnya lalu ke Solana ya. Kita lihat seperti apa Solana. Oke, kita mulai dari time frame 1 harinya dulu di Solana. Ini kemarin terbentuk bullish engulfing yang ternyata udah hampir sampai kena ke target yang pernah saya bilang 160, cuman dikit banget, dikit lagi nyampe. Tapi ternyata terus dia mulai turun. Nah, selama Solana belum jebol area ini ya, 140, saya rasa kemungkinan untuk naik masih ada. Terutama sekarang makin kesini momentum turunnya makin kecil. Coba kita lihat dulu time frame 4 jam dulu ya. Nah, di 4 jam sendiri kita bisa lihat ini ada pembentukan candle bullish lagi ya. Jadi ini juga yang mirip-mirip calon double bottom. Kita tinggal tunggu aja. Mungkin saya rasa Solana kedepannya bisa minimal ngetes 159 atau 160 ya di beberapa hari ke depan atau beberapa hari ini mungkin, dengan catatan Bitcoin nggak berulah gitu ya. Seperti ini untuk Solana. Oke. Nah, nanti untuk yang mau pasang posisi trading mungkin saya bikin plannya seperti ini ya. Di sini stop lossnya di bawahnya ini. Nah, ini ada resiko sekitar 2% dengan potensi rewardnya sekitar sampai sini aja. 8,5%. Ini good enough sih menurut saya sih. Ini untuk Solana ya. Nah, habis Solana kita ke XRP teman-teman. Oke, di XRP. Jadi waktu kemarin saya sempat menargetkan ke 2,344. Ini hampir dikit lagi kena ya. Sekarang dia turun lagi dan sekarang kemarin XRP nggak bentuk hammer gitu ya. Ini kita coba lihat lagi di time frame 4 jamnya dulu. Di sini ya kita bisa lihat lagi ini ada potensi bullish juga. Ini sama mirip dengan Solana. Cuman kalau ini mungkin saya targetinnya sampai sini dulu deh. Sebentar. Ini kemarin udah sempat jadi high yang ditembus, tapi menurut saya mungkin berikutnya sampai sini nih. Ini, lalu ini saya hapus dulu biar nggak terlalu ngebingungin. Nah, saya rasa XRP punya potensi untuk menuju ke sini ya. Nah, gini. Coba kita lihat kalau pasang posisi plannya di sini kurang lebih ada resiko 2,5% dengan reward 3,62%. Jadi sekitar 1,5 kurang dikit risk reward rasionya. Oke, gitu guys. Silahkan dimanfaatkan posisi trading yang saya buat. Do your own research, atur sendiri resikonya. Kalian harus sadar bahwa potensi kripto itu walaupun cuannya gede, volatilitasnya juga gede. Jadi atur sendiri resikonya ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.